Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naji pimpin doa. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah makan? Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Nah, alhamdulillah nihil. Berarti semuanya sehat ya? Ya. Pagi ini sudah dipiketin? Sudah. Alhamdulillah ya. Lain kali jika piket itu jendelanya dibuka ya. Nah, kalau jendela dibuka itu nanti sirkulasi udara masuk, akhirnya apa? Udara segar bagus, sangat bagus untuk kesehatan. Nah, jadi kita pada pagi hari ini itu akan belajar tentang apa nak? Kita akan belajar tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, pada pertemuan yang dulu kita sudah belajar tentang ikhlas, ya dah. Nah, jadi kita tentang tawakal. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, yaitu yang pertama melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model. Nah, yang kita gunakan model pembelajaran discovery learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, jadi nanti dalam proses pembelajaran ini dibuat kelompok, kemudian kelompoknya mewakili untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya berperilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai perintah syariat. Yang selanjutnya memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selanjutnya menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, selanjutnya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sifat responsif atau berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, ini bekerja sama dengan baik itu salah satunya nanti kita bisa lihat bagaimana proses belajar kelompok ya. Apakah hanya satu orang bekerja atau secara bersama-sama. Nah, itu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, perhatikan gambar ini baik-baik. Ya. Ini merupakan seorang penjual cilok, namanya cilok pejabat, memakai jas, pakai dasi. Ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat video bersama-sama, ya. Usaha seumur hidup pria yang biasa dipanggil Pak Yono tengah dilanda kerugian. Disebutkan Pak Yono merugi sampai miliaran rupiah. Mengutip akun Instagram Valentino Simanjuntak @radiovalen, Pak Yono telah kembali ke jalanan, menjajakan siomay di pinggir jalan di kawasan Gerhana Raya Bintaro.
juga sempat mewawancarainya. Sriono mengaku usaha Silmeti mengalami kebangkrutan dan rugi miliaran rupiah. Ia pun terpaksa turun kembali ke jalan untuk menjajakan dagangannya. Ini Silmeti yang dulu terkenal dalam tanya Valentino selanjutnya. Iya, saya pelakunya, jelas Riono. Saya tidak. Karena saya nggak punya istri, makanya jadi saya perintis kembali, jelas Riono. Sriono mengungkapkan, meski telah rugi dan harus berjualan di pinggir jalan, ia tetap menjalaninya dengan menikmatinya. Saya agent dan pasti akan menangnya kok. Oke, kita sudah melihat gambar dan menyaksikan tayangan video. Siapa kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan dari gambar cilok pejabat ini? Ya, Karen. Menarik pembeli. Nah, oke, bagus, menarik pembeli. Dari tayangan video ini tadi, coba Safira ambil kesimpulan apa? Kita harus sabar ketika kita sedang terpuruk atau mendapat cobaan. Ya, pinter Safira. Tepuk tangan untuk Safira. Dika. Di Safira itu apa tadi? Harus bersabar. Kata Dika harus bangkit. Selain itu apa nak? Kita harus selalu bersyukur. Nah, apa sih? Apa toh pengertian tawakal? Nah, tawakal itu yaitu artinya menyerahkan. Seperti Bapak Yono tadi, ya. Beliau gagal dari kaya raya, omsetnya miliaran, langsung terjun ke jalanan, pedagang kaki lima, jualan cilok pakai sikal sepeda. Nah, apa? Dia itu mempercayakan semuanya kepada Allah, mewakilkan urusan itu kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia kaya, kalau rugi ya rugi. Nah, iya kan? Nah, yang penting apa? Yang penting apa? Tawakal. Nah, ikhtiar, pinter Karen. Aku membahas tawakal dan ikhtiar, bahas sabar dan syukur. Kelompok 3 bahas tentang qanaah. Jadi kalian mencari bahan, bermusyawarah, ya, berdiskusi. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu seperti apa? Ya, paham? Ada pertanyaan? Ya. Nah, yuk. Ayo, Najib. Sini ke depan. Nah, depan sini ya. Nah. Jika seseorang yang mempunyai sifat tawakal mengalami sebuah kegagalan, maka mereka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan, karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, nanti hadiahnya manggis, ambil ke rumah Bapak ya. Ada pertanyaan nak tentang hasil diskusi kelas kelompok 1? Ya, Safira, apa? Bagaimana caranya bersyukur? Nah, bagaimana caranya bersyukur? Karen? Dengan cara menahan dari sifat kemudahan dan rasa emosi. Menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dan perbuatan yang tidak terarah. Nah, jadi kita jangan berkeluh kesah. Itu kata Karen. Tepuk tangan untuk Karen. Nah, kalau menurut Indri, ayo, biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu itu terus kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Teman, pada hari ini mari kita simpulkan bersama-sama. Ya dan syukur.
syukur. Ikhtiar dan syukur. Nah, tunggulah yang mau maju. 1. Indri. Nah. Yuk. Ya, pintar, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan Allah. Selanjutnya, Victor. Nah. Menghilangkan Oke, ya, bentar. Nah, tepuk tangan untuk Herfian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, di rumah kalian mencari materi yang berkenaan dengan sabar, syukur, tawakal, dan qanaah. Materi itu yang kalian dapatkan nanti kita bahas untuk minggu depan. Nah, pelajaran pada hari ini kita tutup dengan apa? Senandung Al-Quran. Ayo nanti pimpin. Siap. Senandung Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.